Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, utamanya warga religius, warga kampus tercinta YIN Madura yang saya hormati, segenap mahasiswa-mahasiswi dan para masyarakat Madura, khususnya Pamekasan, Madura pada umumnya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kemaribaan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore ini Allah menakdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemirsa warga YIN Allah berikan karunia kesehatan, hidup berkah, amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu ala nabiyillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sesi ini kita membicarakan tentang hal-hal yang makruh di dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Yang perlu kita tanamkan pertama kali dalam pelaksanaan Ramadan ini adalah kita berbahagia, senang dalam dada, hati sanubari yang sangat dalam dengan kehadiran bulan Ramadan. Kita pertama menunjukkan kesenangan dan cinta terhadap syariat yang Allah sampaikan kepada kita. Penyambutan rasa senang itulah yang membawa konsentrasi dan keseriusan untuk kita beraction, beramal ibadah di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu yang makruh, bahkan dalam kategori bisa itu diharamkan dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini adalah tentang ghibah. Ghibah adalah menceritakan sisi kejelekan orang lain, bukan menceritakan orang lain dalam hal yang baik. Itu bahkan alhamdulillah sangat baik apabila kita mentransformasikan nilai-nilai kebaikan orang kepada halayak atau kepada orang lain. Tapi ini sebaliknya, menceritakan nilai-nilai keburukan dan kebiasaan orang lain kepada publik, diceritakan kepada teman dan semuanya. Bahkan dalam dunia digital sekarang ini, kadang-kadang lisan, kadang-kadang ya tangan kita, jari-jari kita dengan tidak terasa ikut mengantarkan, menyampaikan keburukan-keburukan orang lain yang sumbernya itu tidak pasti. Karena dapat kiriman dari WA, maka jari kita kadang-kadang itu, naudzubillah, kadang-kadang menyampaikan, dikirim ke grup-grup sehingga yang sebelumnya orang itu tidak tahu kejelekan orang itu, sehingga ratusan bahkan ribuan orang tahu terhadap kejelekan orang. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, dalam suatu majelis beliau menyampaikan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair," kata Nabi. Tahukah kalian para sahabat, dosa nenek moyangnya dosa, penggedenya dosa. Ini luar biasa itu. Tidak ada yang lebih besar lagi, kata Nabi, kecuali besar, sangat amat besar. Tahukah kalian para sahabat? Tidak, wahai ya Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan melanjutkan, dosa yang sangat amat besar itu adalah pertama, asyirku billah. Number one, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan diampuni kecuali dia akan kembali beriman kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil. Dosa yang sangat amat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama adalah asyirku billah, kata Nabi. Summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apalagi dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyampaikan lagi, qala wa uququl walidain. Nomor dua yang sangat amat besar dosanya adalah orang anak
durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak akan mengampuni. Sepanjang anak ini tidak diampuni oleh kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan ridho kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, kalau bahasa maturana, orang atau anak sebengal durhaka kepada orang tuanya, cepon ulama, petang petang di dunia, petang di akhirat. Karena Allah tidak bakalan ridho kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, kemudian apalagi dosa yang sangat amat besar. Ini ranking ketiga kata Nabi. Qala wa qaulu zur, berkata-kata jelek. Berkata-kata jelek itu diantaranya adalah ghibah, menceritakan kejelekan orang lain yang mestinya keburukan saudara-saudara kita itu ditutupi. Justru orang ini menyebarkan dan menebarkan kepada halayak sehingga kejelekan orang ini tersebar, maka orang ini termasuk dosa besar. Habis nilai puasa Ramadannya. Makanya kata Nabi itu, banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang haus, tapi hanya hasil hausnya yang ia peroleh dari pelaksanaan bulan Ramadan. Pahala habis, sirna, karena pertama, ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Mungkin hanya mendapat lapar dan dahaga, naudzubillah, tetapi nilai pahalanya sirna, habis, tertelan. Bahkan nilai puasanya diambil oleh orang yang sedang kita ghibahi, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsep pertama, untuk nilai puasa kita bisa utuh, bisa kita terima sesuai dengan pelaksanaan kita, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita harus menjaga lisan kita. Lalu bagaimana kalau jari jemari kita menyampaikan kejelekan kepada orang lain? Posisi lisan sekarang kadang-kadang sekarang lebih canggih karena dengan adanya IT, HP yang kita pegang, laptop yang kita selalu kita geluti dalam keseharian. Kalau itu kita gunakan untuk menyebarkan jelekan orang lain, maka itu dosanya sama dengan orang yang menyampaikan secara lisan. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Yang kedua, termasuk makruh di bulan Ramadan ini adalah mengumpulkan liur. Jadi kadang-kadang anak-anak yang mungkin ini pasti pemula, jadi karena haus dan dahaga, terus liurnya itu dikumpulin, setelah itu baru ditelan. Itu termasuk makruh dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini jadi ini perlu kita hindari. Yang selanjutnya, ada anak muda barangkali sedang berkumpul dengan temannya, lalu keliru di bulan Ramadan itu sampai mencium, maka itu juga makruh, bahkan haram. Di luar bulan Ramadan pun itu haram, apalagi di bulan Ramadan. Hingga keharamannya itu pelaksanaan di bulan Ramadan itu habis dan sirna nilai puasanya. Memang tidak gugur puasanya, tetap sah, tapi nilainya yang habis. Menceritakan orang lain, nomor pertama ghibah itu bukan berarti batal. Sah puasanya, tapi nilai puasanya yang tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena esensinya dari kita pertama bahagia dengan melaksanakan bulan Ramadan, tentu kita berkomitmen untuk menghindari segala sesuatu yang memungkinkan membatalkan puasa dan yang memungkinkan membatalkan nilai puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada selanjutnya, ada sikat gigi umpamanya. Sikat gigi itu dianjurkan dalam fikih, dalam takrib itu dianjurkan. Sikatan itu ya sebelum zuhur. Kalau umpamanya sikatan gigi ba'da zuhur, ba'da zawalul syamsi, maka itu akan menimbulkan makruh. Juga berkumur-kumur yang berlebih-lebihan. Berkumur-kumur itu tidak makruh di awal pagi, tapi kalau berlebih-lebihan hanya sekedar
Itu sekedar, itu masih memungkinkan bisa, tetapi kalau sudah berlebih-lebihan berkumur itu akan menimbulkan makruh. Dan tidur pun ulama mengatakan tidur yang lama, bercukup lama dalam tidur bulan Ramadan itu bagian dari makruh puasa. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan mestinya. Makanya Nabi mengatakan begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beruntung sungguh, beruntung dan sangat beruntung umat Islam, sang umat yang hidup di bulan Ramadan, tetapi dia aktif melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi kata Nabi juga melanjutkan, rugi dan sangat rugi umatku, hidup di bulan Ramadan, tetapi hanya lewat begitu saja di bulan Ramadan. Dia tidak melakukan aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah. Dia hidup di bulan Ramadan, hanya numpang lewat di bulan Ramadan. Yang lain umat Islam puasa, dia tidak berpuasa. Di bulan Ramadan umat yang lain, umat Islam adalah beribadah, bersujud ke Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil. Tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang bernilai ibadah. Sahabat-sahabat kita senang mengaji Al-Quranul Karim, dia hanya tidur melulu. Bahkan termasuk orang yang berpuasa sekalipun, yang tidur terlalu lama, maka itu dihukumi makruh. Cak Madurana eman hidup di bulan Ramadan hanya digunakan hanya tidur melulu. Kalau bahasa teman saya di pondok, kalau tidur di bulan Ramadan itu ya subuh, salat, duhur, tidur setelah subuh, duhur, salat, setelah duhur, tidur lagi, asar, bangun, salat, asar, tidur lagi, sampai maghrib, salat maghrib, tidur lagi. Nah, orang yang semacam ini, katanya teman saya itu, kucing bisa berpuasa gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berlebihan di dalam melaksanakan Ramadan, tapi dia banyak tidurnya, maka itu dihukumi makruh. Karena tidak menggunakan fasilitas ruang yang ada di bulan Ramadan untuk melakukan ibadah maksimal. Oleh karena itu, bagian dari makruh bulan Ramadan ini adalah orang yang banyak tidur. Bagaimana ukurannya banyak tidur? Kata Imam Ghazali, tidur itu umat Islam kalau lebih dari 8 jam, kata Imam Ghazali ini, kalbahaim. Ya tidak ada bedanya dengan binatang. Jadi tidur alokasi waktu 24 jam ini lebih dari 8 jam, maka tidak ada ubahnya dengan binatang. Maknanya apa? Kita gunakan di bulan Ramadan ini, gunakan waktu semaksimal mungkin, kita tadarus, kita salat beribadah, dan amal-amalan yang lain, sehingga aktivitas kita di bulan Ramadan kita bisa maksimal. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, selanjutnya apa yang perlu kita pupuk di bulan Ramadan ini adalah, saya ulang kembali, kesimpulannya adalah, pertama, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Kata Nabi, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik manusia ini, ada kata Nabi, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Termasuk menceritakan orang lain, kejelekan orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa mengkikis dan menghabiskan nilai puasa kita. Yang kedua, hal-hal yang memungkinkan mudarat, membatalkan dan mengurangi nilai puasa kita sepanjang kita berpuasa. Tanggal 1 sampai akhir di bulan Ramadan, kita betul-betul menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga hal-hal dalam hati kita yang memungkinkan merugikan nilai Ramadan, nilai puasa Ramadan, kita berusaha maksimal untuk kita tinggalkan. Sehingga dalam pelaksanaan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan warga YIN Madura, sehingga para dosen, karyawan, dan mahasiswa, dan masyarakat sekitar, umumnya orang Muslim semuanya, mudah-mudahan Allah karuniakan hidup berkah, dan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pemenang-pemenang, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil.
Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.